Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aliamudi dengan NIM 1801025021 dari kelas 5N Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya akan menjelaskan penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Pembelajaran Tematik Menggunakan Media Video Animasi (PowerPoint) pada materi bangun ruang mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Pada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, yaitu pemahaman konsep adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menerima dan memaknai suatu gambaran dari pengetahuan yang tergeneralisasi dari berbagai fenomena yang sama. Pentingnya pemahaman konsep ini yaitu modal dasar atas perolehan hasil belajar yang memuaskan evaluasi akhir nantinya. Dalam peningkatan pemahaman konsep, perlu sebuah media pembelajaran. Dalam perkembangan zaman, media pembelajaran digital mengubah tugas guru dari pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran sekarang menjadi fasilitator untuk memberikan kemudahan dalam belajar peserta didik. Dengan perkembangan teknologi yang dilandasi oleh perkembangan matematika di berbagai bidang, matematika adalah bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Media pembelajaran yang akan digunakan pada mata pelajaran matematika yang menarik yaitu media video animasi dengan sistem PowerPoint. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, kemampuan pemahaman konsep peserta didik masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, perlunya inovasi media pembelajaran. Yang ketiga, perlu dilakukan peningkatan kemampuan pemahaman konsep dengan media video animasi. Yang keempat, perlu dilakukan peningkatan penggunaan media animasi PowerPoint pada mata pelajaran matematika. Yang terakhir, perlu dilakukan peningkatan penggunaan media animasi PowerPoint pada materi bangun ruang. Adanya batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama pada pemahaman konsep, kedua pembelajaran tematik, yang ketiga media PowerPoint, dan keempat bangun ruang. Rumusan masalahnya, apakah terdapat peningkatan pembelajaran matematika pada materi bangun ruang melalui media video animasi PowerPoint? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan pembelajaran matematika pada materi bangun ruang melalui media video animasi PowerPoint. Manfaat penelitian ada 4. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu yang akan melakukan terbaik sebagai guru dalam kegiatan mengajar, dan juga dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran tematik menggunakan media video animasi PowerPoint pada materi bangun ruang mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik, yaitu dalam memahami materi dan mengerjakan tugas mandiri maupun kelompok dan meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Yang ketiga, manfaat bagi orang tua peserta didik, dapat membantu dan mengawasi dan membimbing putra-putrinya dalam belajar di rumah, terutama dalam pembelajaran matematika. Yang terakhir, manfaat bagi sekolah, yaitu dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan reputasi sekolah. Lalu pada bab 2 ini kajian pustaka. Ada deskripsi teoritis. Yang pertama, pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menerima dan memaknai suatu gambaran dari pengetahuan yang tergeneralisasi dari berbagai fenomena yang sama. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep matematis, yaitu pemahaman konsep matematik merupakan landasan untuk berpikir menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran tematik. Diartikan kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan matematika dengan beberapa mata pelajaran dalam satu tema pembahasan. Pembelajaran tematik ini merupakan usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, nilai, keterampilan maupun sikap pembelajaran, dan pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Yang keempat, media pembelajaran.
yaitu segala bentuk alat atau sarana pengajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan merangsang pikiran, perasaan, maupun kemauan peserta didik untuk belajar, sehingga dapat dijadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran telah ditentukan. Yang kelima, ada media video animasi dalam pembelajaran. Media video animasi pembelajaran merupakan media pembelajaran yang berisi gambar yang menghasilkan gambar yang dilengkapi dengan audio, sehingga berkesan hidup dan menyimpan pesan pembelajaran. Media video animasi dijadikan sebagai media pembelajaran matematika. Media ini membantu peserta didik untuk fokus dan lebih mudah menerima materi sesuai tujuan pembelajaran. Yang keenam, aplikasi Pauton. Aplikasi Pauton ini merupakan layanan freeware atau program online gratis yang dapat digunakan untuk membuat presentasi atau video animasi yang dimanfaatkan untuk penggunaan internet dengan cara yang mudah. Yang ketujuh, media video animasi Pauton dapat memberikan kontribusi yang baik untuk mata pelajaran di sekolah dasar. Untuk mencapai sebuah pembelajaran yang berkualitas, bukan hanya mendasarkan teori dan kurikulum, tentunya dengan peran guru yang mampu mengembangkan pemikiran peserta didik dan berperilaku yang positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedelapan, bangun ruang. Merupakan bagian ruang yang dibatasi himpunan titik-titik yang terdapat di seluruh permukaan bangun ruang. Bangun ruang yang berdimensi 3 ini ada balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Kerangka berpikir di sini ada dua penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama, tentang mata pelajaran IPA. Yang kedua, tentang mata pelajaran matematika. Di sini, dengan mata pelajaran yang berbeda, tetap menggunakan media video animasi Pauton. Dengan media video animasi Pauton dan mata pelajaran yang berbeda ini disimpulkan bahwa ada peningkatan pemanfaatan dan pemahaman materi peserta didik melalui penggunaan media video animasi Pauton. Lalu di sini ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran tematik sekolah dasar menggunakan media video animasi Pauton pada materi bangun ruang mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Pada bab 3 ini, metodologi penelitian, ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran tematik menggunakan media video animasi Pauton pada materi bangun ruang mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Tempat dan waktu penelitian, tempatnya berada di SDN Cipedak 1 Pagi, dengan waktu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 sampai Januari 2021. Metode penelitian ini dipilih yaitu metode penelitian eksperimen yang mendasar paradigma positivistik yang awalnya banyak diterapkan pada penelitian-penelitian lain. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Cipedak 01 Pagi. Anggota populasinya berjumlah 60 peserta didik yang terdiri dari dua kelas yaitu di kelas 5A dan kelas 5B dengan jumlah peserta didik 30 di setiap kelas. Dengan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 5 SD. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik simple random sampling. Karena dikatakan sampel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Lalu ada ukuran sampel. Ukuran sampel pada penelitian ini 60 peserta didik dan hanya satu perlakuan yaitu diberikan pretest sebelum diperlakukan dan hanya satu kelompok. Rancangan perlakuan yaitu ada materi pembelajaran. Bangun ruang merupakan
bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Sini ada dua yang saya ambil. Yang pertama ada balok dan ada kubus. Balok ini memiliki 6 komponen. Balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Keenam komponen tersebut merupakan sifat-sifat balok. Balok memiliki 12 rusuk dan 16 sisi berbentuk persegi panjang, dan ada sifat lain yang dimiliki ciri balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Lalu pada kubus, kubus memiliki komponen yang sama seperti balok, tetapi sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajar dan sama dan sebangun. Strategi pembelajaran yang pada penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Karena pelaksanaan pembelajaran kooperatif ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik di dalam kelompok kecil melakukan kerjasama dan mendiskusikan materi pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, dan kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan reward. Lalu ada pelaksanaan perlakuan. Penelitian melakukan prosedur pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran matematika menggunakan media video animasi Python. Ada teknik pengumpulan data, ada dua, instrumen variabel terikat dan bebas. Untuk terikat, ada definisi konseptualnya, yaitu variabel terikat merupakan variabel yang sering muncul akibat adanya variabel terikat. Pada penelitian ini, yaitu kemampuan peningkatan pemahaman konsep materi bangun ruang. Lalu, definisi operasionalnya dalam memudahkan dan menghindari kesalahan pemahaman yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada jenis instrumen, yaitu suatu alat pengujian untuk pengukuran kualitas proses pembelajaran termasuk kegiatan guru dan peserta didik serta hasil dan strategi pembelajaran. Ada dua, ada lembar non-tes. Lembar non-tes ini merupakan untuk memperoleh daya evaluasi proses pembelajaran dengan bentuk lembar observasi. Ada dua, untuk guru dan peserta didik. Guru digunakan untuk mengamati guru yang menggunakan mode video animasi untuk meningkatkan pemahaman konsep materi bangun ruang mata pelajaran matematika, dan untuk peserta didik digunakan untuk melihat aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui media video animasi Python dalam meningkatkan pemahaman konsep pada materi bangun ruang mata pelajaran matematika. Lalu pada lembar tes, lembar ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik, yaitu kemampuan pemahaman konsep dalam materi bangun ruang mata pelajaran matematika. Lalu, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen ini menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebut baris dengan hal-hal yang disebut kolom. Dalam kisi-kisi penyusunan instrumen ini menunjukkan kaitan antara variabel yang akan diteliti dengan sumber data yang akan diambil, metode yang akan digunakan, dan instrumen yang akan disusun. Lalu pengujian validitas. Pengujian validitas ini yaitu properti inferensi, bukan properti rancangan eksperimen atau metode. Jadi rancangan yang sama mungkin memiliki inferensi yang lebih valid atau kurang valid tergantung situasinya. Dan untuk perhitungan reliabilitas, yaitu koefisiensi menunjukkan sejauh mana instrumen dapat dipercaya. Artinya, apabila suatu instrumen digunakan berulang-ulang untuk mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya relatif stabil. Lalu, pada instrumen variabel bebas, definisi konseptualnya, variabel bebas merupakan variabel yang memberikan pengaruh suatu yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Lalu, definisi operasional
variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimpulkan dengan tanda X. Ada langkah-langkah yang digunakan, yaitu persiapan, penyajian, kerja kelompok, dan kuis. Teknik analisis datanya, deskripsi data. Analisis ini digunakan bersifat kualitatif karena data yang diperoleh dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan analisis logisnya. Kemudian ditafsirkan dan disajikan secara aktual dan sistematis dalam keseluruhan permasalahan dan kegiatan penelitian. Pada pengujian persyaratan analisis ini, hipotesis penelitian yaitu apabila dalam pembelajaran pemahaman konsep, guru menerapkan model media animasi Foton dan memperhatikan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang kelas 5 SD Cibadak 1 pagi. Pengujian hipotesis ini menguji hipotesis dapat membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Setelah nilai T hitung 2,078 berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel dengan angka 2,78 lebih besar dari 1,745. Berarti HA diterima dan HO ditolak. Namun, bisa dilihat bahwa hasil correlation variabel X dan variabel Y nilai yang diperoleh sebesar 0,423, berarti terdapat hubungan yang rendah. Ini berarti bahwa peningkatan bangunan konsep mata pelajaran matematika Cibadak 1 menunjukkan korelasi yang rendah. Hipotesis statistika. Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh ketuntasan dengan skor 65,24 dan pada siklus B diperoleh ketuntasan skor 82,56. Terjadi peningkatan yaitu 17,32 dengan kategori rendah, sedangkan ketuntasan belajar siklus 1 mencapai 75,23 dan siklus 2 mencapai 87,34 yang memiliki peningkatan sebesar 12,11. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa penggunaan media video animasi dapat meningkatkan pemahaman konsep materi bangun ruang mata pelajaran matematika kelas 5 SD Cibadak 1 pagi. Pembahasan analisis tersebut menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa mengapa media video animasi Foton dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang kelas 5 di SD Cibadak 1 pagi. Sekian penjelasan pada penelitian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.